Karena kalau kita lihat amalan-amalan yang ada pada tiap-tiap masjid, terkhusus mungkin di sini ada perayaan Maulid, Isra Mi'rajkah, Nuzul Qur'ankah, ataupun yang lain itu. Saya rasa bertentangan dengan Al-Maidah ayat 5 ayat 3. Karena di sini Allah katakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Ayat ini menerangkan seluruh ayat telah turun kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencontohkannya. Nah, maka dari ayat ini kita tahu bahwasanya yang tidak ada dari Nabi, yang tidak dikerjakan Nabi, pada saat ini semua muncul. Bukankah ini bid'ah? Makanya saya anggap bahwasanya Al-Maidah ini telah sempurna, jadi tidak perlu lagi amalan-amalan yang di luar Rasul. Ya. Di situ dikatakan agama sudah sempurna. Pertama, kita sepakat nggak dalil kita Quran dan hadis? Sepakat. Quran satu, yang kedua hadis. Ya udah. Nah, hadis itu apa? Hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Jadi jangan nanti ketika kita sudah sepakat hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ya, lalu di lain waktu nanti berbahasa kapan Nabi nyontohkan. Kita sudah sepakat hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Berarti kan boleh jadi perkataan Nabi, boleh jadi perbuatan Nabi. Kita ambil dua ini aja lah, nggak usah lagi yang lain. Dua inilah kita ambil dulu. Kalau Nabi tak buat dan Nabi ternyata berkata tentang itu, maka kita menjadi sunnah dari perkataan Nabi, bukan dari perbuatan Nabi. Andai kata pun Nabi tak buat dan Nabi tak mengatakan, kita masih ada satu dalil lagi. Apa itu? Al-Quran. Dan ini menjadi rujukan yang pertama. Makanya dalam dialog kita yang lalu tentang masalah kenduri kematian, kita kan udah sepakat tidak boleh menentang Rasul, tidak boleh menentang Allah. Tentang masalah keluarga orang yang meninggal, siapa itu namanya, keluarga Ja'far yang meninggal, apa kata Nabi? Berdasarkan sunnah, Nabi menyuruh sahabat membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ini nggak boleh kita tentang. Cuman kan dalil kita kan Quran satu, hadis satu. Nah, yang dari Quran mana? Kan ini yang saya katakan, orang yang menafkahkan hartanya dengan di waktu lapang dan sempit. Ya. Sedari Al-Quran dibolehkan ini bersedekah. Dari hadis dianjurkan, ya, jiran tetangga untuk bersedekah, dianjur. Kalau dari sini dibolehkan. Jadi ginilah Ustaz, kalau mau kita kaitkan dengan hadis yang dari Aisyah, man ahdasa fi amrina. Nah, justru karena itu, makanya memahami hadis itu, man ahdasa, siapa yang telah mengada-ngada, ya kan? Yang telah mengada-ngada fi amrina. Itu kalau mau dibedah khusus, nanti kita cari waktunya. Ahdas dengan af'al itu beda loh. Yang Nabi bilang yang ahdas, bukan man af'al. Yang kedua kata fi amrina, berarti keluar yang bukan amrina. Yang ketiga malaisa minhu, sesuatu yang enggak ada darinya, kan gitu. Baru itu ditolak. Jadi siapa yang mengada-ngada dalam agama ini yang enggak ada darinya, itu ditolak. Apa yang mau dibahas? Mau bahas orang baca Yasin di tempat duka. Yasin itu yang dibaca itu ada nggak dari agama? Dari agama. Ada. Maka kalau ada berarti nggak ditolak. Yang ditolak yang nggak ada dari agama. Kan begitu. Ini fokus pertanyaannya kemana ini sebenarnya? Ke agama. Kita tadi kan sepakat agama telah sempurna. Oke, kita arahkan ke sana. Jadi supaya lebih jelas, kata sempurna itu ada di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kesempurnakan agamamu untukmu. Saya bertanya sekarang, sempurna yang dimaksud apakah sempurna apa adanya? Ini sempurna apa adanya? Atau sempurna sebagai contoh?